Jadi semua itu sebenarnya dari pembangunan akhlak sejak dini itu yang penting itu ya. Ya, menanamkan karakter. Ya, dipraktekkan. Ya. Kayak itu sudah kayak sekolah di Jepang, dia dari rumah itu anak kecil itu berangkat sendiri. Ya. Makanya kemandiriannya itu tinggi. Ya. Bahkan itu di semua lini kayaknya itu. Karena dia sopir pun ketika lampu merah, ya. Dia lihat orang, dia berhenti baik-baik. Bahkan anak dia kecil itu menghormat. Dia harus tunduk dulu. Setelah menyeberang juga dia tunduk. Jadi seluruh alam Jepang maupun itu kota metropolitan itu ramah terhadap anak kecil. Dia bawa tas sama, sepatunya sama, tasnya sama. Semuanya sama. Nanti makan juga sama-sama, yang dimakan sama. Itu bukan berarti apa namanya itu PKI, tidak. Ya. Tapi di situ memang ada yang bilang PKI begitu ya. Iya kan dulu kan konsep gitu. konsepnya sosialis begitu. Iya, konsepnya kan sama rata sama rasa. Tapi mereka untuk memperoleh kekuasaan itu menghalalkan segala cara. Itu kan fatal gitu. Jadi itu juga sumber pemikirannya kan sama, materialisme dialektika. Jadi kalau sumbernya batil, ujungnya batil, sama dengan kancing baju, sudah salah dari atas ke bawah salah semua kan gitu. Iya. Seperti itu. Sambil diminum dulu. Ya. Sambil kita menikmati kopi sore ini pemirsa, saya masih ingat itu. Jadi cerita Gus Dur waktu kuliah di Kairo sana. Dia satu kos dengan Gus Mus. Ya. Dorang berdua itu ya sudah satu kamar situ. Kalau pergi berangkat sama-sama. Tapi selalu kalau ini Gus Mus yang bilang nih, kalau pergi ke kampus, Gus Mus pergi ke kampus, Gus Dur nonton bola. Setiap pagi begitu. Nanti lagi besok lagi pergi, Gus Mus ke kampus, Gus Dur nonton film. Tidak pernah ketemu. Malamnya Gus Mus dia tanya, Gus jenengan itu awake dhewe padha kuliah kok sampean nonton bola, nonton film, budale bareng tapi saya nggak pernah ketemu di kampus. Ya, Gus Dur ya apa-apa. Lah pelajarannya saya sudah khatam di pondok itu semua itu. Jadi saya nggak perlu. Seperti itu. Nikmati kopi dulu pemirsa. Ada itu tadi saya melihat beberapa hari ini yang viral-viral. Jadi termasuk pondok itu, kemudian HP yang dimusnahkan. Terus ini kan kasus Sambo ini agak landing ini, agak slow ini. Karena bersamaan kemarin dibebaskan 23 napi korupsi. Itu tokoh-tokoh semua itu. Nah ini menarik ini kita bahas. Di situ ada Ratu Atut Koesia, kemudian Hakim Pinangki yang 23 yang dibebaskan itu. Hanya menjalani hukuman berapa aja. Terus kemudian Gubernur Zumizola itu dari mana itu saya lupa, Sumatera. Mana Palembang kah itu. Terus kemudian tokoh-tokoh lah di situ. Dia mendapat remisi lagi dibebaskan. Itu sehingga kasus lainnya agak landing. Ini diskusi campur-campur ini pemirsa, tapi up to date untuk kita berbagi pengetahuan. Ya, itu kita memang mengkonstruksi di dalam bahasa Pancasila itu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kemudian di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar itu masuknya ke dalam kedaulatan rakyat, bukan negara kerajaan. Kemudian di batang tubuh ada disebut baru demokrasi. Nah, sehingga batang tubuh harus mengikuti ke dalam pembukaan. Pembukaan harus mengikuti kepada falsafahnya gitu loh. Artinya kita sebagai negara berketuhanan, otomatis apa yang kita pahami dari
falsafah Pancasila itu adalah kita tidak membuat sesuatu yang persis semua dari barat. Makanya ada adagium di dalam Nahdiyin itu al-mukhaffad itu Niqodimi Soleh. Ada mangga jatuh. Ya. Kita harus memelihara tradisi yang bagus. Wal ahdu bijadidil aslah itu mengambil yang baru yang baik. Yang baru yang tidak baik jangan diambil. Nah, trias politika atau tiga tungku ini tidak berjalan baik sehingga yang Pak Mahfud bilang ada mafia hakim, mafia peradilan sendiri. Jadi semua barang itu akhirnya semua institusi mengandung mafia di sini seperti iya, dijual, hukum dijual oleh hakim, oleh oknum jaksa, oleh oknum penyidik. Ya tentu yang dijual itu tentu barang yang berharga kan. Seperti agama juga dijual. Artinya orang-orang begitu yang tadi saya singgung dari awal yang korupsi-korupsi itu kan juga orang-orang berketuhanan juga tuh. Ya. Orang beriman. Tapi bungkusnya. Karena prakteknya sebetulnya dia sedang bertolak arah. Seperti itu. Prakteknya dia sedang bertolak arah. Jadi celah yang ditimbulkan itu ditandai dengan dulu Bung Karno mungkin mengatakan satu kata yang namanya revolusi. Tujuannya untuk membuat garis mana musuh dan mana yang tidak. Mana orang-orang yang menyelinap ikut ke musuh. Jadi di garis ada demarkasi. Sebetulnya kalau itu kembali kepada kesepakatan bubutan yang namanya resolusi jihad, 3 poinnya itu jelas. Terutama di poin ketiga itu. Kan poin pertama itu mengundang seluruh yang mukallaf dengan radius 1000 km untuk wajib mempertahankan negara. Yang kedua kalau gugur sebagai syuhada. Yang ketiga yang ikut musuh halal darahnya. Itu jelas. Resolusi jihad yang ayat 3 itu jelas. Sehingga di sini antara yang ikut musuh dengannya itu campur. Sehingga bersarangnya mafia-mafia ini justru ada di kekuasaan. Nanti giliran pemerintah repot, minta uang di rakyat dengan menaikkan BBM. Iya. Jadi rakyat-rakyat juga yang harus membela negara ini dengan dia uang kecil itu. Kan begitu. Untuk kenaikan BBM ini? Iya sama. Setiap pemerintah. Yang direpotkan rakyat. Iya karena itu uang yang diambil dari rakyat. Untuk menyetabilkan negara. Enggak apa-apa, rakyat juga tidak ada masalah. Hanya kau harus kembali kepada tujuan. Di mana negara bangsa ini didirikan. Di mana pernah kita mendengar semuanya amanat penderitaan rakyat. Siapa yang mengemban amanat itu? Yang mengemban itu adalah pemerintah. Karena ada pemerintah itu janji konstitusi di alinea keempat itu. Oke, yang tentang soal kenaikan BBM ini ada yang mungkin kayak seperti sedikit mengolok-olok ke rakyat, mungkin yang pro pemerintah atau apa saya nggak tahu. Yang begini, naik sedikit aja pertalite menjadi 10.000 saja akan repot. Sementara kau mampu beli rokok yang harganya jauh di atas itu bagaimana itu? Iya itu olok-olok. Karena itu hasil dari politik pilpres itu akan ada menggaris pro dan kontra. Itu nanti kedewasaan rakyat sendiri. Kita harus berhenti. Artinya begini. Jokowi sebagai rejim dan Jokowi sebagai pemerintahan itu harus dipisah. Sebagai rejim dia lumayan. Karena ada perbandingannya. Lumayan artinya Jokowi lebih baik dibanding. Lumayan itu ada hasilnya. Ada seperti misalkan jalan yang dulu tidak ada jadi ada. Rakyat membandingkannya yang sederhana saja. Santri membandingkannya dulu hari santri atau resolusi jihad itu tidak ada yang mengapresiasi.
Jokowi Teralaku ini yang mengapresiasi, ya itu kita kan hormat. Ya disitulah dia lumayan. Tapi sebagai pemerintahan itu masih jauh, karena pemerintahan itu ada di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar. Tugasnya 4 itu ya opo gitu loh. Melindungi segenap bangsa. Baru Brigadir Joshua tidak terlindungi. Rasa adil keluarganya tidak terlindungi. Harus dilindungi. Dan segenap tumpah darah. Darah di pedalaman Papua mengalir terus. Di mana pemerintahan? Pemerintahan di sini bukan hanya presiden saja, seluruh menterinya, seluruh TNI Polri. Dan PRS juga pemerintah karena undang-undangnya. Cuma pemerintah yang terlantar. Karena dia tidak punya NIP. Memang yang saya heran itu begini. Ketika kenaikan BBM itu, orang tuh mungkin tidak berpikir bahwa kenaikan 10.000 itu ringan. Anda harus tahu kenaikan BBM 10.000 itu pasti diikuti oleh semua kenaikan bahan pokok. Itu yang rakyat susah. Coba. Itu kan sama saja dengan nyamuk cuma satu. Tapi temannya yang banyak. Kan begitu. Sama saya. Nah, kenapa juga ada negara yang rakyatnya lebih banyak? Miliar. Kita masih katakan 200-an, hampir mau ke 300 lah katakan. 276. Tapi lebih, ya, tapi lebih stabil. Cina misalkan. Artinya ini jadi pembanding. Rusia misalkan, dia dalam perang, tapi santai, masalah ekonomi nggak terlalu kayak kita. Kita ini karena pakai konsepnya orang lain. Konsepnya orang lain itu apa itu? Konsepnya negara barat. Yang dilaksanakan oleh antek-anteknya di seluruh lini. Sehingga kita terkait. Yang Pak Mahfud pernah bilang, ini konstitusi kita, undang-undang kita ini carut-marut semua. Karena semua aturan ini hanya untuk mempermudah nyolong. Begitu. Makanya di situ mafia tumbuh subur ya. Iya, setiap institusi undang-undangnya dibuat, undang-undang untuk bisa nyolong banyak. Ngeri negeri ini. Semua dilaksanakan oleh orang kayak kita ini ya begini terus karena orang miskin tambah miskin. Iya, orang yang punya akses dia semakin apa-apa. Walaupun miskin punya negara daripada bangsa Kurdi mencintai negara lah itu dulu. Ya kalau kita mencintai kan harus ada dulu yang dicintai, Mas. Ya. Kalau bangsa Kurdi ya, dulu dia pernah punya negara di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Sekarang dia ada yang ikut Turki, ada yang ikut Suriah, ada yang ikut Irak, ada yang tinggal ikut di Iran. Ya artinya apa itu konsep cinta itu kan juga seperti apa yang didakwakan oleh para kiai-kiai kita itu. Negeri ini ya meskipun begini kita cintai lah. Iya, masih ada yang dicintai. Masih ada. Iya, gitu. Bentuknya ada. Yang mau cinta tapi nggak ada yang dicintai, yaitu bangsa Kurdi itu. Repot itu. Makanya bagaimana mungkin kita mau menjahati negeri ini, wong kita penting punya negeri untuk kita cintai, nggak jahat. Kita ini hanya mau bilang yang sedang menjadi pemerintah itu, kok tengok itu janji konstitusi itu apa saja. Karena barang ini ketika kamu duduk, kamu disumpah. Ya. Sehingga jangan sampai kamu mau karena kebaikanmu mau melangkah ke pintu surga, rakyat Indonesia tahan di kaki. Wah, jangan dulu. Kamu ketika menjadi pemerintah di negara ini, kamu ada bikin apa sampai kami begini? Kami tidak terima kok masuk. Coba bagaimana? Berat kan? Berat. Tapi kalau rakyat kecil yang dia tidak ada tanggung jawab konstitusi, yang dia hidup dengan susah payah dan kebaikannya, dia lenggang kangkung terobos ke sana duluan. Ini dicek dulu filenya. Rumit. Karena yang komplain banyak ternyata, bukan satu. Iya, iya. Jadi ya memang enak jadi jenderal, jadi gubernur, enak, hari dunia enak. Cuma besok kopu kaki melangkah, jangan ada yang tarik dari belakang. Maksudnya apa itu? Rakyat ini kan, jadi rakyat dia punya dijanji. Janji konstitusinya harus begini. Kalau tidak dilaksanakan,
pemerintahmu, kamu loh zaman tahun sekian sampai sekian, jangan masuk dulu, tidak bisa. Saya komplain di Tuhan. Mau apa coba? Iya betul. Artinya dia sebenarnya pengambil kebijakan itu berat sebenarnya. Berat. Rakyat ini bisa tarik kok. Oh bisa tarik kok, tidak terima. Kau mau masuk di surga tidak bisa ini. Tahan dulu, periksa dulu. Sampai sepuh hati senang baru kau silakan masuk. Kan begitu. Luar biasa. Berarti enak jadi rakyat. Lah iya. Tanpa Harus beban ini. Iya. Tapi kalau memang dipercaya untuk menjadi pimpinan juga, ya harus dipilih supaya jadi pimpinan yang adil. Lihat Rasulullah itu. Dia punya negara di Madinah itu. Tapi isi rumahnya itu apa? Hanya ada meja dan alat tulis mencatat wahyu. Tikar untuk dia tidur sekaligus untuk dia sembahyang juga, sama isi tempat padasan air untuk dia ambil air wudhu. Itulah harta dia. Nah, kenapa pemimpin-pemimpin kita ini kok tidak bisa, yang artinya pemimpin-pemimpin, saya bicara dalam konsep ini sesuai dengan agama saya, Islam ya. Kenapa tidak bisa mencontoh itu loh? Sebenarnya kekayaan itu kan apa ya? Kalau pemimpin yang amanah itu duniawi sudah selesai harusnya. Juyinalin nasi hubbus sahawati minan nisa dan lain-lain. Dipandang indah kepada isi dunia ini. Jadi kita diterpesonakan terhadap hal-hal yang dalam duniawi ini. Seperti kelihatannya menarik. Nah itu yang membuat orang akhirnya ketercenderungan ke situ. Padahal contohnya uswatun hasanahnya tidak seperti itu. Ya. Seperti itu. Jadi kadang-kadang kan kalau jadi rakyat terus, iya kau belum merasakan jadi pemimpin. Kau coba jadi pemimpin juga kau rakus juga, kan begitu. Ya, jadi kalau ada kesempatan ya jadi pemimpin, tapi yang baik. Begitu. Itulah. Artinya begini, mungkin kayak kita ini karena sebagai rakyat bisa ngomong begitu. Nanti ujian tuh ketika kita jadi pemimpin mungkin juga sama-sama rakus kah? Ya kalau pemimpin kan kita, kalau politik itu kan kalau dipilih rakyat gitu. Kalau enggak juga enggak jadi. Sehingga Indonesia harus mengkoreksi norma sistem kekuasaan. Ini yang menjadikan reformasi itu jadi kacau. Mau memperbaiki jadi tidak baik juga. Dulu pencurinya satu dikoordinir oleh seorang pemimpin Orde Baru. Sekarang seluruh orang itu bermufakat untuk mencuri sama-sama. Ya sama-sama saja, pencurian itu berlangsung terus. Gitu. Dan rakyat yang susah. Dan rakyat yang susah. Kayak kita sore hari ini bukan susah ini tidak. Rakyat kecil yang bebas menikmati suasana sore ngopi. Ini belum tentu dipunyai oleh petinggi-petinggi ini. Ya. Karena mereka terlalu formalitas apapun itu. Dia tidak bisa begini di tempat yang indah dengan alam seperti ini. Ya ini di kaos saya pemberian Mas Anang itu ada dua tokoh ini. Kiai Hasyim Asy'ari sama Kiai Ahmad Dahlan. Ini dua pemuda ini pernah tinggal di satu kamar gotaan di pondoknya Mbah Soleh Darat. Kemudian dari sekolah di Mekah pulang, satu mendirikan NU, satu mendirikan Muhammadiyah. Mereka ini menghasilkan universitas banyak, rumah sakit banyak. Ini menghasilkan pesantren, puluhan bahkan ratusan juta santri yang tersebar, yang mereka itu tanpa digaji itu bisa mencintai tanah air ini. Mereka tidak mungkin berkhianat kepada Pancasila, karena Pancasila itu sebelum dia ditetapkan itu disalat hajat dulu di sini. Pancasila mengalami sebuah proses mistisisme di tangan tokoh Kiai Hasyim Asy'ari. Itu memang dua tokoh luar biasa. Cuma medan dakwahnya saja beda. Ya. Satu kota, satu tidak ada desa. masalah. Tidak ada masalah. Itu orang-orang luar biasa. Yang mau memecah belah itu justru misalkan dulu pemerintahan Orde Baru.
Selalu media juga ini mengekspos, hanya beda angka taraweh. Ini 11, ini 23. Itu diperuncing. Sama kalau beda hari hanya 1 beda Syawal. Angka taraweh saja ya. Iya. Rakaat taraweh itu. Makanya Gus Dur kan mob di Pak Soeharto. Bonus 60%. Gus Dur bisa mencairkan satu simpul-simpulan yang merusak pikiran sengaja dijirat oleh mereka yang mau mengadu domba. Makanya kerinduan bangsa Indonesia, terutama minoritas, kepada sosok Gus Dur, kerinduannya itu semakin nyesek ketika Gus Dur tidak ada. Makanya makamnya itu rame terus untuk siapa saja yang rindu. Ya itu tadi, artinya kalau menjadi pemimpin itu yang perlu tidak usah meneladani jauh-jauh lah. Ada pernah tokoh alim ulama kita menjadi presiden. Dia ya sudah selesai dengan dunianya. Bahkan dia di Malang itu pesan kepada salah satu orang namanya Mustafa itu, kalau dia wafat nanti buka koper ini. Isinya uang. Dan di situ sudah ditaruh di amplop untuk dibagikan ke anak-anak yatim dan lengkap alamatnya. Itu kan luar biasa. Dia tidak membawa apa-apa. Dia selama hidup itu bersembunyi, jangan sampai kebaikannya diketahui. Karena kebaikan diketahui itu secara langit itu tidak berguna. Oh, begitu. Karena kan sudah ketahuan duluan begitu. Enggak ya? Berguna diketahui, ditepuk tangani oleh orang itu enggak berguna. Ya. Tapi kalau langit tepuk tangan itu yang bagus. Iya kan, orang yang akalnya sehat begitu. Oke, saya mengutip dari ulama kita Mbah Mus ini. Abadikan sedekahmu dengan jalan menyembunyikannya. Kalau dia dapat popularitas di dunia, nanti dibagi. Ya tetap di sana juga dapat sisanya, tapi sudah kebagi di sini berupa pahala popularitas gitu. Jadi ya popularitas itu enggak usah dicari. Justru Gus Dur itu dia lebih populer ketika dia sudah meninggal kan gitu. Ya itu maksudnya, kok bisa begitu ya? Ya karena dia pintar. Dia pintar. Dia untuk apa terkenal di dunia? Iya. Untuk menjadi seperti itu dia tidak harus jadi presiden 5 tahun. Makanya ketika keles semua di Jakarta, sudah tidak ada jabatan yang patut dipertahankan di dunia ini. Iya. Yang harus meneteskan satu darah sekalipun. Dipertahankan mati-matian. Iya. Gitu, tidak perlu. Ya ini kan soalnya soal jabatan aja. Nah, sehingga kalau kembali kepada tadi, itu memang kita sebetulnya punya satu negara falsafah Pancasila, juga negara sufi, karena falsafah itu sudah kalau di Kristen itu dibaptis lah. Sudah disolat hajati dengan bacaan 41 kali 1 rakaat surat Taubat, 1 rakaat kedua surat Al-Kahfi. Artinya riadoh yang bukan main. Ya. Oke, ini sudah tercantel di langit. Sudah terpaku di langit. Nah, tinggal generasi ini kemudian menafsirkannya sesuai dengan keadaan baru ini. Keadaan dunia baru. Kita tidak bisa terus-menerus ikut Amerika, Inggris. Mereka juga sedang hancur sekarang. 6 tahun lagi kita sudah sampai 100 tahun Sumpah Pemuda. Bagaimana anak-anak pemuda di Banser, di mana semua duduk menyongsong 6 tahun lagi kita mau berpikir apa? Mau yang kita dulu sudah bisa membuat 3 modal, kebangsaan, bahasa, sama tanah air. Itu modal. Itu yang sampai saat ini negeri kita ini masih sebenarnya aman damai ya, karena itu ya. Aman kita damai. Dengan bermacam-macam agama tidak sering clash ya. Kalau ada 1-2 peristiwa itu biasalah, karena
Proyek. kehidupan sosial seperti itu. Tapi Tidak ada uang yang dialirkan besar untuk mengadu domba. gitu. Dan, Sehingga tapi itu pun tidak mempan juga ya. tidak mempan. Untuk memecah belah. Tidak mempan. Itu hanya berlaku di kota saja. Seperti puisi berlaku di kota saja. Kenapa orang kampung jarang membuat puisi? Karena kampung itu sudah puisi. Kampung itu sudah puisi. Puisi sudah indah. Artinya apa itu ya maknanya itu? Kampung itu ya sudah, kampung itu damai kan? Iya. Oh, itu. Ada padi yang tumbuh, ada bunga-bunga, ada angin yang masih segar. Kalau kota persoalannya kompleks sudah, orang Kota itu pusing. Carut marut. Kota itu pusing. Pemirsa, ini obrolan sore. Biasa kita selalu berdiskusi, mengupdate persoalan-persoalan yang viral untuk kita bahas, supaya ya inilah kasanah Indonesia ini. Kita jangan pernah untuk tidak mencintai Indonesia. Closing. Kameramen.